Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam video channel YouTube ini. Untuk mendukung agar channel YouTube ini maju dan terus berkembang, jangan lupa like, share, and subscribe. Baik kawan-kawan, pada kesempatan ini kita akan sedikit mengkaji terkait dengan kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam ini adalah sebuah kompilasi, artinya sebuah kesatuan hukum Islam. KHI ini dijadikan landasan dalam setiap keputusan-keputusan atau memutus sebuah perkara yang terkait dengan hukum-hukum Islam. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji terkait dengan poligami atau beristri lebih satu orang. Dalam kompilasi hukum Islam, masalah poligami ini dibahas pada bab 9 pasal 55, di mana yang pertama, beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai 4 istri. Jadi pada intinya poligami itu diperbolehkan baik dari hukum Islam, karena di Al-Quran juga sudah disebutkan bahwa umat Islam boleh beristri 1 sampai 4, dimana tentu kita sudah tahu dalil yang paling populer yang sering kita dengar bahwa fankihu ma tabalaku minan nisa'i masna salasa wa ruba'a fa in hibtu ila ta'dilun. Itu yang dalil-dalil Al-Quran yang sering kita bicarakan atau yang sering kita dengarkan. Dalam pasal 55 ayat 1, beristri lebih dari 1 orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai 4 istri. Jadi boleh kita menikah 1, 2, 3 yang keempat. Tapi tentu juga ada aturan-aturan setelah itu. Baik, kita lanjut ke pasal kedua. Syarat utama beristri lebih dari 1 orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Nah, ini yang paling penting ini bagi para lelaki yang ingin menikahi atau ingin menikah lebih dari 1 orang. Seperti yang disebutkan di awal tadi, di dalam Al-Quran juga harus berlaku adil. Nah, sama dalam kompilasi hukum Islam ini juga harus berlaku adil baik terhadap istri maupun anaknya. Begitulah kira-kira pasal 2 ini. Penjelasan tentang poligami atau beristri lebih dari 1 orang. Apakah para penonton atau para penonton channel ini atau YouTube ini ingin menikah lebih dari 1 orang? Ya, diperbolehkan menurut kompilasi Islam, tapi ingat harus berlaku adil. Yang kedua adalah yang ketiga, apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang. Nah, jadi kalau kira-kira tidak berlaku adil, maka dalam pasal 3 ini dalam kompilasi hukum Islam juga sudah jelaskan bahwa apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri. Maka jika kita tidak mampu berlaku adil, jangan coba-coba kita untuk menikahi lebih dari 1 orang. Yang selanjutnya dalam pasal 56 ayat 1, suami yang hendak beristri lebih dari 1 orang harus mendapat surat izin dari pengadilan agama. Jadi kalau para penonton atau para penonton ingin beristri lebih dari 1 orang seperti yang disebutkan pasal di atas, sudah mampu berlaku adil baik terhadap istri dan anaknya, itu harus juga mendapat surat izin dari pengadilan agama setempat. Jadi kalau kawan-kawan kira-kira ingin nambah istri dan syarat-syarat yang telah ditentukan tadi memenuhi syarat, silakan ke pengadilan agama untuk mengurus surat izin poligami atau beristri lebih dari 1 orang. Jadi silakan kawan-kawan pergi ke pengadilan agama terdekat di kota atau tempat para penonton setia channel YouTube ini. Yang kedua pasal 56 ayat kedua, pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam bab 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Ayat ketiga, perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua
ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama tidak memenuhi kekuatan hukum. Jadi kalau kawan-kawan atau para para perempuan atau para gadis-gadis atau para kaum perempuan, jika ada orang yang mengajak poligami tapi dia tidak mengantongi atau tidak mengantongi atau tidak mempunyai surat izin dari pengadilan agama, jangan coba-coba. Karena apa? Karena ini juga terkait dengan kepastian hukum dari istri yang menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat. Tentunya kepastian hukum ini tidak akan berpengaruh kepada hak waris dan hak-hak yang lain yang diatur dalam undang-undang. Jadi jangan sampai perempuan menjadi korban dari laki-laki yang mau mempoligami, tidak mempunyai surat izin dari pengadilan agama yang menjadi landasan atau menjadi kekuatan hukum dari laki-laki untuk menikahi atau mempoligami perempuan seterusnya. Yang pasal 57, pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila ini diperhatikan nih, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Jadi poligami itu boleh di pengadilan menurut hukum formal atau hukum hukum Islam. Pertama, jika istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri ini didefinisikan seperti istri sedang sakit, jadi tidak bisa menjalankan kewajiban biologis terhadap suaminya. Mungkin sakitnya parah, sakitnya bertahun-tahun, mungkin tidak bisa memberikan kewajiban biologis kepada suaminya. Si suami ini boleh mengajukan surat ke pengadilan agama untuk mempoligami. Tapi lagi-lagi yang saya sebutkan di atas, syarat atau pasal di atas tadi berlaku, yaitu berlaku adil. Baik. Selanjutnya adalah istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Jadi istri yang sakit parah atau tidak bisa disembuhkan dalam bertahun-tahun, dan lagi-lagi tadi kembali kepada ayat di atas, tidak bisa memenuhi kewajiban biologis kepada suaminya, itu dalam pasal kompilasi hukum ini dibolehkan atau dibolehkan suami tadi untuk mempoligami atau beristri lebih dari satu orang. Yang C, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Jadi kalau istri para penonton tidak punya keturunan dan suaminya ingin melakukan poligami atau menikah ke 1, 2, 3 dan keempat, menurut kompilasi hukum Islam ini dibolehkan untuk memberikan rekomendasi kepada suaminya untuk melakukan poligami. Tapi lagi-lagi pasal di atas juga harus berlaku seperti suami tadi harus berlaku adil dan ada keridhaan dari istri. Maka nanti dibuatkanlah surat dari pengadilan agama untuk melakukan poligami dengan alasan-alasan yang C tadi, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Terus selanjutnya dalam pasal 58 ayat 1, selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat 2, maka untuk memperoleh izin pengadilan agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu adanya persetujuan istri. Yang terpenting adalah istri tadi bersetuju. Terus pertanyaannya, meskipun istrinya tadi memenuhi syarat pada pasal di atas seperti menjalankan kewajiban suami memberikan biologis dan semuanya, apakah boleh suami melakukan poligami? Lagi-lagi ini yang terpenting adalah adanya persetujuan dari istri pertama kalau para menonton ingin melakukan poligami kedua. Kalau ingin melakukan poligami ketiga juga harus mendapatkan restu dari istri yang kedua. Begitu juga seterusnya. Yang B, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka. Jadi ini ada kepastian. Mungkin kalau para
penonton setia ini punya punya uang banyak, mampu menafkahi anak istri dan semuanya, punya perusahaan atau punya uang tabungan banyak yang kira-kira cukup untuk hidup dan menghidupi serta membiayai anak-anak dan istri-istrinya tadi, maka dalam kompilasi hukum Islam ini dibolehkan. Yang kedua, seterusnya, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis. Nah, jadi bisa secara tulis atau dengan lisan. Jadi rekomendasi istri tadi bisa dengan lisan, juga bisa dengan tertulis untuk memberikan izin poligami kepada suaminya. Tapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang pengadilan agama. Jadi nanti di pengadilan agama akan semacam di sidang atau dikonfirmasi apakah benar istri tadi meridhoi atau memberikan rekomendasi kepada suami untuk melakukan poligami. Yang seterusnya, yang ketiga, persetujuan dimaksud pada ayat 1 huruf A tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim. Ini yang ketiga ini adalah jika menurut pasal 58 ya ayat 3 bahwa jika istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun tidak ada kabar atau definisinya seperti persetujuan masuk pada ayat 1 tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan atau menghilang atau gitu kan, itu nanti ada pertimbangan hakim untuk memberikan rekomendasi. Pasal 59, dalam hal istri tidak mampu memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat 2 pasal 57 pasal 55 ayat 2 dan 57, pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan di pengadilan agama, dan terhadap penetapan istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Itu kawan-kawan atau para pendengar setia channel YouTube ini penjelasan poligami atau beristri bersatu menurut kompilasi hukum Islam. Bagaimana menurut pendapat para penonton? Mungkin ada yang bisa didiskusikan terkait poligami atau beristri lebih dari satu orang. Silakan komen di komentar di bawah video di komentar di video ini sehingga kita bisa sharing dan bisa berdiskusi terkait poligami. Yang terpenting atau inti dari kajian kita hari ini bahwa beristri lebih dari satu orang itu menurut kompilasi hukum Islam dibolehkan. Di Al-Quran juga atau di Islam juga dibolehkan, tapi yang terpenting adalah berlaku adil. Mudah-mudahan video singkat dalam channel YouTube ini memberikan sedikit pemahaman atau memberikan informasi kepada para penonton terkait dengan hukum atau beristri lebih dari satu orang menurut pandangan hukum kompilasi Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.